Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Nur Wahid dengan NIM 45222101123. Di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas besar saya dengan yaitu mata pelajaran algoritma dan pemrograman. Dengan dosen pembimbing DRA Sri Rezeki Chandra, Nursari Mkom. Dan tema saya adalah si penjual barang elektronik dengan materi selection atau seleksi, repetition atau pengulangan, array, function, string atau file, insertion secara descending. Selection atau seleksi. Selection atau seleksi adalah proses seleksi atau pemilihan solusi masalah yang paling tepat. Sedangkan repetition atau pengulangan struktur algoritma yang memungkinkan suatu fungsi untuk diulang atau digunakan berulang kali hingga didapat kondisi atau solusi yang diinginkan. Contohnya adalah proses perintah nested if. Perintah if dalam if atau yang biasa disebut if bersarang atau nested if. Nested if adalah statement yang digunakan untuk memilih bagian pemrograman yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi yang diberikan. Repetition atau pengulangan. Pengulangan atau disebut juga sebagai looping adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengerjaan pemrograman dan untuk mempersingkat instruksi pemrograman. Repetition juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan atau maupun sebagian. Contohnya adalah kutip 2 anjing-anjing, kutip 2 laki-laki, sayur mayur, dan sebagainya. Array atau larik adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Array adalah kumpulan data bertipe sama dan bernama sama. Seperti data tersebut menempati lokasi atau alamat memori yang berbeda-beda dan biasa disebut elemen array. Elemen array adalah variabel dalam array. Function atau fungsi. Fungsi merupakan sekumpulan pernyataan yang dikemas dalam sebuah nama. Fungsi dapat dipanggil beberapa kali dari tempat yang berbeda dalam program. Tujuan pembuatan fungsi. 1. Memudahkan dalam pengembangan pemrograman. 2. Menghemat ukuran pemrograman. Bagian fungsi yang menerima masukan disebut argumen atau parameter. Nilai yang dihasilkan oleh fungsi disebut dengan nilai balik atau return value. String or file. String atau file adalah tipe data yang berfungsi menampung kumpulan karakter seperti kata dan kalimat. Tipe data string dideklarasikan dengan kata string. Contoh tipe data string adalah apel, penjualan, dan kumpulan karakter lainnya. Insertion sort secara descending. Insertion sort adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Pada umumnya terdapat dua jenis pengurutan, yaitu ascending atau naik, descending atau turun. Sort descending adalah fasilitas yang digunakan untuk mengurutkan data dari angka terbesar ke terkecil atau dari abjad Z ke A. Dan di sini saya sudah membuat codingan dan saya akan menjelaskan codingannya. Nah, dari kolom 1 sampai kolom 12 adalah data pribadi saya. Berikut
ada nama, NPM, dan kelas, dan tugas besar, materi yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi. Di sini ada include IOStream. Include IOStream itu adalah header. Fungsi header adalah menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Dan include sendiri adalah bagian dari struktur bahasa C. Tujuannya untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Dan IOStream adalah singkatan dari input output stream header yang digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan di bahasa C. Dan di sini ada using namespace std. Using namespace std itu adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas file yang terdapat dalam namespace std. Nah, di sini saya menggunakan tipe data const_in. Nama barang sama dengan TV, radio, laptop, handphone, dan komputer. Dan selanjutnya saya menggunakan tipe data integer. Integer harga sama dengan 500.000, 2.500.000, 4 juta, 1 juta, dan 5 juta. Dan saya juga menggunakan tipe data char. Char ini merupakan tipe data yang dimanfaatkan untuk menyimpan suatu huruf, angka, tanda baca, simbol, atau space kosong. Pada umumnya dia juga digunakan untuk berbagai bahasa pemrograman di banyak komputer modern. Void ABI. Dan sini ada cout. Cout itu merupakan fungsi keluaran atau untuk menampilkan data dengan tipe apapun ke layar, disebut cout. Dan saya ingin menampilkan sistem informatika di compile saya nanti. Sistem informatika, penjual barang elektronik. Dan void kedua, saya menggunakan tipe data char. Password petugas, yaitu 1. Dan saya mencetak penanggung jawab toko, 1 Abizar dan Lia, 2 Apula dan Hutu. Memasukkan password petugas 1 atau 2. Dan memanggil lagi password petugasnya. Dan saya menggunakan fungsi selection. Selanjutnya selection. Saya menggunakan fungsi selection. Dan di sini ada switch. Switch adalah alternatif pengganti dari if. Switch password petugas menggunakan perintah string, fungsi string. Case 1 strcpy tugas Abizar dan Lia break. Case 2 strcpy petugas Apula dan Hutu break. Default cout kode salah ndl break. Dan selanjutnya saya menggunakan perintah function void void 3 menggunakan tipe data const_in. A jenis barang, yaitu jenisnya barang, pakai, aksesoris, rumah tangga. Dan menggunakan tipe data integer xyz sama dengan 3. Saya menggunakan fungsi array. Saya mencetak jenis barang di toko elektronik sebelum pengurutan data acak. Dan selanjutnya di sini ada for. For adalah pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat mengetahui beberapa kali pengulangan yang akan terjadi. Itu disebut for. X sama dengan 0 sama dengan lebih besar dari Z min 1.
X++. Cout saya mencetak tanda strip jenis X NDL. Selanjutnya, perintah sort. Saya menggunakan fungsi sort. For integer X sama dengan 0, X lebih besar dari D-1, X++. Integer max index sama dengan X. For in Y sama dengan X+1, Y lebih besar dari Z, Y++. Selanjutnya function void keempat. Saya menggunakan tipe data integer, lia, menu barang sama dengan 6. Menggunakan fungsi array. Di sini saya mencetak data barang toko elektronik. Kode barang, nama barang, harga barang. For lia sama dengan 0. Lia lebih besar dari menu barang, lia plus plus. Selanjutnya void kelima. Saya menggunakan tipe data integer. KD barang sama dengan 2, jumlah beli sama dengan 1, bayar sama dengan 7 juta, integer kembali, integer total. Saya memasukkan kode barang yang dibeli. KD barang, kode barang. Selanjutnya selection if else. If else kode barang sama dengan 1. Saya mencetak barang, nama barang ke 0, harga barang, jumlah barang yang dibeli. Yang selanjutnya. Dan seterusnya. Dan untuk void ke-6, saya menggunakan function lagi. Saya mencetak petugas toko elektronik, Jalan R.A. Kartini, nomor telepon. Ini alamat toko saya, alamat toko yang saya buat. Toko elektronik, Jalan R.A. Kartini. Di sini juga ada nomor teleponnya. Dan di sini ada linknya, infoelektronik.co.id. Dan yang terakhir saya menggunakan fungsi repetition dual. Sistem mencetak CLS. Header, data, petugas, jenis barang, data barang, pembelian footer, cout. Saya mencetak apakah ada pembelian lain, iya atau tidak. Lalu saya panggil lagi pilih. Pilih sama dengan Y. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.